dosa kita telah dihapuskan. Keselamatan hanya bagimu, keselamatan hanya darimu. Our God is risen, our God is risen. He is alive, He won the victory. Yes, He won. He reigns on. Come on, church, sing it. Our God is risen. Yes, He is. And He's won it all. The victory. He reigns on high. Our God is risen. He's alive. Hallelujah. Won the victory. Hey. He reigns on high. Our God is risen. He's alive. You won the victory. Reigns on Hallelujah. Oh. Hallelujah. Yes. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Say, death could not hold you down. Could not hold you down. You are the reason King. Seated in the majesty. Seated in majesty. You are the reason King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. The risen King. You are the risen King. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, praise Him. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Yeah. Holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan Yesus kami bisa beribadah. Kau telah izinkan kami juga beribadah di sini Tuhan Yesus. Di Jumat Agung Tuhan Yesus pertama kalinya Creative City Worship Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hal-hal yang baik terjadi kepada kami. Hal-hal yang mungkin kurang baik atau bahkan yang tidak baik Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya semua berakhir dengan baik Tuhan. Ampuni kami, kesalahan kami, dosa kami Tuhan Yesus. Dan berikanlah kami makanan kami secukupnya Tuhan Yesus. Dan jauhkan kami daripada yang jahat Yesus. Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Yesus. Sampai selamanya. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus. Kami rayakan kemenangan ini. Yes, kami rayakan kebangkitan ini Tuhan Yesus. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Mungkin waktu engkau disalibkan Tuhan Yesus, ada Simon Petrus, ada murid-muridmu, ada Maria Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Kau ada bersama kami Tuhan Yesus dahulu, sekarang, hingga selamanya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya. Siap guys?
tepuk tangan sekali lagi dong, tepuk tangan sekali lagi dong. Wow. Wow. Belum dikasih nama itu tadi. Bandnya? Grupnya tadi. Oh grupnya apa kira-kira coba? Frisian Flag. Aduh Frisian Flag. Susu. itu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat our teenage kids. Mutant. Baik, hari ini happy banget ya, bersuka cita banget ya. Yes. Dan aku mau undang kita untuk terus bangkit berdiri, masih pada tahan kan ini, kuat kan? Kuat Kaki-kaki, lutut-lutut aman semua, pinggang aman. Yang baru menginjak 40, tolong duduk. Kita mau terus merayakan Amin. kebangkitan Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita karena kita udah nggak dibelenggu dosa lagi. Tuhan Yesus udah bangkit buat kita menebus semua dosa-dosa kita, bahkan semua konsekuensi dosa kita udah hilang, udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau nyanyi lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji nama Dia. Mari semua. Mari. Harusnya lanjut, cuma maaf sekali saya kering banget. Kepala 4. Maaf banget. Maaf ya, merusak ini ya, aluran ini lagu. Cuma manusia perlu minum juga. Tetapi ada air yang tidak pernah. Yes. Bukan sumber air sudah dekat dong. Aduh, itu Aqua.
Sorry. Oke. Let's go. Boleh saya preach? See, remember when back in the day, I ain't had food in my plate, sleeping on couches, crawling in the mountains, I ain't seen a whole lot of day. Couldn't see the other side, check the tech, it was all on the fly. Tried to do it by myself, but I found out there ain't no one stronger than God. Back against the wall, that we still gon' ball. Yeah, healer on my flaws, you love me overall. Yeah, so I'll make a joyful noise until I'm dead and gone. I sing a song in His presence, cause that's where I belong. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. Hey, Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to show you how to do. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Yeah. Just think of one good time that you've been blessed. I'm sure you can find one thing that God has done for you. now think of one more time. Now think of one more time that you've been blessed. I'm sure you can find more things to grow your gratitude. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there in our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Hallelujah. Hallelujah. Hey, To the Lord and sing it again. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. hallelujah. Hallelujah. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. Hallelujah. To the Lord Hallelujah. and Hallelujah. sing it Make it again. Sing it. Hallelujah. Hallelujah. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. Hallelujah. To the Lord and sing it again. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. To the Lord and sing it again. Sing it. To the Lord and sing it again. Hey. To the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire lives. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the Lord and sing it again. Sing a song to the one who's been loving us since forever. Sing a song to the one who's been there our entire life. Sing a song to the one who's forgiven us for whatever. Sing a song to the Lord and sing
terima kasih untuk hari yang begitu indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu nyata. Kasih-Mu yang begitu real. Yang setiap hari Tuhan kami dapat bernafas dan kami dapat katakan, kami dapat luapkan segala sesuatu Tuhan. Kami berada hari ini hanya karena kemurahan hati-Mu. Kami berada hari ini hanya karena kesetiaan-Mu Tuhan. Wow. So grateful to have a God like You. So grateful to have a living God. Biarkan hari ini Tuhan, kita dapat menghidupi lebih dari cuman sekedar create a momentum, create an atmosphere of a joyful spirit Tuhan. Tapi lebih daripada itu karena betul, karena roh sukacita itu ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Dan Ia senantiasa memuji dan meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I'm speechless, I'm breathless, but it's all good. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, we just want to absorb. We just want to maybe relive. Mengingat-ingat kembali apa yang Ia sudah lakukan buat saudara. Kalau ada daripada saudara yang hari ini gak sadar apa yang dia sudah lakukan, just take a moment. Seperti dari lagu yang kita nyanyikan, coba pikirin aja satu hal. Pasti ada. Pasti ada. Ya mungkin pinggang agak sakit, mungkin dengkul agak sakit, agak ngilu, pundak. Saudara masih bisa berdiri dengan tegak. Saudara masih bisa berangkat ke gereja, memuji, bersekutu bersama. Hey, it's something to be grateful for. Something you can express your gratitude for. Kalau saudara masih bisa berkata-kata, kalau saudara masih bisa mengucap syukur, atau memuji tadi bersama-sama, mungkin saudara hati lagi gak ngerasa nyaman, lagi gak ngerasa enak untuk memuji Dia. Yet somewhat somehow ada sesuatu yang mendorong, you know what, I'm gonna praise You God. Pasti ada. Pasti ada. Just absorb that moment, absorb that feeling. Kita gak mencoba untuk build this atmosphere dalam artian lampu agak-agak ya gak terang banget. Lantunan lagu, no. I just want you all to experience Him today. I want you all to just embrace the love that is so real, that is so true, that is so pure. Wow, amen. Wow. Memang gak bohong ya kalau Alkitab mengatakan biarkan mereka datang kepadaku dari anak kecil. There's so much to be grateful for sebenarnya. Saudara boleh lihat ke kiri ke kanan, saudara boleh menoleh ke belakang. Hey, I'm grateful for you. I'm grateful that I can be standing next to you. That's another reason to celebrate, ya gak sih? Amen, amen, amen. Okay. Terima kasih Bapak sekali lagi. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, untuk setiap telinga yang mendengar, untuk setiap hati yang siap untuk dirubahkan. Kami mau kesampingkan segala sesuatu yang mungkin dapat menarik perhatian kami. Kami mau hanya tertuju kepada Engkau. Urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amen, amen, amen. Oke. You know, ada kalanya saya suka, tadi saya ketawa sendiri dalam hati. What a good time to be alive. What a good time to be worshiping God. And apa yang membuat saya ketawa itu adalah jam saya tadi bunyi alarmnya. It says, are you exercising? Dia bertanya, are you exercising? Should I start recording your exercise? Karena apparently my heartbeat itunya cukup tinggi sampai dia pikir saya berolahraga dan dia mau mengingatkan, mau nggak dinyalain? Saya baru sadar, probably apa ya? Saya udah umur kali ya. Apalagi tadi Bayu singgung lagi. Ya tante, it's good ya tante. Kita bisa sama-sama olahraga. Saya nganggap kita ini kan gak terlalu jauh ya tante ya. Iya, ya Rachel sama Bora ketawanya, kok yo yang bener kok yo gitu. Oke, tanpa panjang lebar, saya kemarin waktu istri saya nanya, tema untuk hari ini apa, terus apa namanya, mungkin lagu-lagu yang mereka pilih itu supaya bisa membantu kita semua to experience something pada siang hari ini. Makanya kalau saudara tadi perhatikan, it's all about declaring His kindness, declaring His greatness, declaring His goodness. I want you all hari ini untuk datang, apapun yang mungkin saudara pikir masalah saudara, pergumulan saudara, atau bahkan saudara merasa, you know, I'm feeling so alive, I'm feeling so hopeful, I'm feeling so grateful, and so on and so on and so on, is because THR udah turun atau apapun itu. Tapi saya ingin saudara pulang itu dengan rasa bahwa you win something. Saudara menang sesuatu. Kalau saudara, this is the good thing. Saudara nggak sadar saudara itu ikut kompetisinya, yet somehow saudara terima medali. Sometimes kalau kita bertanding, kita terima medali karena kita memenangkan pertandingan itu. Kita pulang dengan keluar, kita turun naik podium, turun podium. You know what? I made it. Setiap latihan yang saya jalani, beban mental, beban fisik yang saya jalani, it's all worth it. Karena apa? My medal. Ini menunjukkan bahwa saya berhasil. Compete. And I won. Siang hari ini, walaupun kita nggak pernah compete dalam pertandingan itu, saudara terima medali. Bukan karena ini diumbar-umbar sedemikian, no. It's because He's doing, allows you to stand on the podium. Allows you to bow down to receive the medal. Dan saya pingin kita pulang itu dengan apa? Kepala kita itu bukan dongak hidung ke surga, enggak. Tapi kita merasa bahwa benar-benar, you know what, saya bertanding bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan saya terima medali ini. Because of what? Yesus melayakkan saya untuk naik ke podium dan mengalungkan medali itu. Jadi hari ini kita pulang, kita benar-benar menyadari kenapa atau apa yang kita rayakan setiap kali kita ibadah Paskah. Oke? Ada yang pernah dengar tentang atau umpama solitary confinement? Ada yang tahu solitary confinement atau sel isolasi? Solitary confinement atau isolasi ini merupakan suatu bentuk hukuman bagi mereka itu yang sedang menjalankan hukuman penjara, hukuman badan, hukuman fisik. Enggak cuma di penjara saja, tetapi ada satu bentuk hukuman yang sedemikian membuat si tahanan tersebut itu dibatasi. Enggak cuma ruang gerak dia, tetapi juga interaksi terhadap sesama, mau itu tahanan atau itu sipir. Benar-benar dia itu diisolasikan. Ruang gerak dia itu sangat terbatas. Dia mau tidur, dia mau buang air kecil, air besar, di situ-situ juga. Dan tidak ada interaksi dengan sesama.
Dan biasanya orang atau tahanan-tahanan yang dihukum dalam sel isolasi ini, dia berada dalam sel tersebut perhaps up to 20 jam dalam satu hari. Tanpa ada jendela, cuman mungkin lampu sel yang di dalam. Itu sangat-sangat mengerikan buat saya. Berdasarkan kajian ilmiah, ternyata hukuman ini ternyata memiliki dampak kepada psikis atau mental sang tahanan dan berpotensi untuk menyebabkan penyakit mental. Ada yang klaustrofobik di tempat ini? Yuk. Cuman Jethro yang berani ngaku. Oh Linda, Bayu klaustro semuanya atau fobinya banyak dia. Beberapa penyakit mental yang potentially timbul itu adalah anxiety, depression. Kalau emosi itu mungkin apa ya? Amarah, gampang marah lah. Mereka ditemukan menjadi lebih peka terhadap suara atau kebisingan. Mereka lebih peka terhadap bau-bauan. Mereka ditemukan sulit untuk berkonsentrasi. Mereka memiliki a fragmented
healthy emotional support system memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk terkena penyakit jantung. A healthy emotional system saja sudah bisa membantu kita untuk menghindari beberapa penyakit. Psikiatris itu menyimpulkan bahwa pasangan yang often bergandengan tangan, yang sering ada physical touch satu sama lain, itu ada korelasi tentang stress hormone. All this science proof semakin menguatkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk terisolasi. Kita butuh untuk be amongst this. Kita perlu sebuah lingkungan, kita perlu sebuah environment, kita perlu sebuah ekosistem yang allows us to interact with one another. Nah, sadar nggak sadar, kita semua itu pernah menjalani dan berada dalam sel isolasi. Atau paling tidak minimal kita itu pernah dihukum dalam penjara. Sadar, tidak sadar. Of course saya tidak berbicara tentang fisik sel penjara. Tetapi kalau saudara pernah terhanyut dalam ketakutan, pernah terhanyut dalam kekhawatiran yang sedemikian, saudara pernah hidup dalam penuh kecemasan, itu saudara dalam penjara. Itu saudara dalam sel isolasi. Saya pernah menghidupi musim di mana yang tengah malam itu saya bisa bangun, saya itu perlu ganti baju tidur saya. Saya bahkan mungkin perlu, ada kalanya saya perlu take a cold shower. It's because all this anxiety keeps on attacking me, keeps on attacking me. Dan saya merasa bahwa saya itu walaupun surrounded by people, saya berada dalam sebuah komunitas, the healthy support system, sekalipun, tapi saya merasa sendiri. Saudara kalau pernah berada dalam satu ruangan penuh, yet somewhat somehow, saudara merasa sendiri, you are in self-confinery. Saudara sedang mengalami itu. Itu sebuah musim yang buat saya itu sangat mengerikan. Saudara pernah mengalami itu? Then you relate to my message. Saya nggak tahu apakah saudara hari ini masih berada dalam paling tidak penjara itu. That is so scary place. It's a scary place to be. Momon pernah mengunjungi, kalau nggak salah Nusa Kambangan ya Mon ya. Momon pernah pelayanan di Nusa Kambangan. Saya nggak tahu sama siapa lagi ya, Bung Ben sama Walter. Bertiga ya. Wow. Itu serem sekali. Dan hari-hari ini yang menjadi isu paling besar atau terbesar adalah ketidaksadaran manusia bahwa ia terputus, ia terdisconnected, dan ia isolated away from God. That is a main issue, a major issue. Bukan karena timbulnya masalah. Bersama dengan Tuhan tidak menggaranti saudara akan bebas dari masalah. If there is a teaching, there is a doctrine that says, kalau kamu mengikut Kristus, kamu bebas dari masalah. Itu salah. Menjadi pengikut Kristus bukan a guarantee card bahwa you will be freed from problems. You will be freed from any problem-problem kehidupan. Nah, isolated away from God. Itu masalah yang sangat besar yang hari ini banyak daripada kita itu tidak sadari. Di tengah kesibukan kita hari-hari. Mau kita dalam bergumul, mau kita terhanyut dalam masalah, mau kita sedang di puncak kehidupan, kita nggak menyadari bahwa kita itu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Padahal memiliki hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat crucial. Why? Because we are spiritual being. And we need that connection. Kalau kita tidak terkoneksi, kita akan selalu merasa bahwa kita ada di dalam sel isolasi itu. Dosa menyebabkan keterpisahan dengan Allah. Everybody aware of that. Dosa menyebabkan keterpisahan kita dengan Bapa. Dosa
menempatkan kita ke dalam sel isolasi. Dosa imprison us. Dia nggak cuma memenjarakan kita, tetapi kita ditaruh dalam tempat yang gelap, tempat yang sempit. Kita tidak punya kesempatan untuk berinteraksi sama sesama. Nah, karena kita tidak kesadar bahwa kita terconnected daripada Allah, kita kemudian dengan upaya sendiri selalu mencoba untuk keluar daripada sel isolasi ini. Dengan kemampuan kita sendiri. Kita berbuat baik. Salah nggak berbuat baik? Enggak. Yang salah adalah menganggap bahwa perbuatan baik kita bisa mengeluarkan kita dari sel isolasi. Kita taat, memberikan persembahan. Kita taat perpuluhan. Kita taat pelayanan. Kita taat dan yang lain, kita taat benar-benar kita melakukan. But itu semua kita lakukan dasarnya adalah apa? Kita berupaya untuk mengeluarkan diri kita keluar daripada sel isolasi ini. Pernah saudara taat just for a cause you to be taat? Supaya saudara dapat poin tambahan. Saudara sebenarnya nggak pengen taat. But if you do, saudara dapat poin. Kita beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah, saya sama anak-anak, if I'm not mistaken, with Clean also. With Momon. Ketika kita belajar just for the sake untuk lulus, kita nggak ngerti apa yang kita pelajarin. Kita cuma tujuannya apa? Belajar, hafal untuk lulus. Kita nggak berupaya untuk mengerti bagaimana supaya caranya kita bisa lulus. Itu dua hal yang berbeda. Beda tipis sih. Kalau kita hanya ngelihat ujungnya bahwa yang penting kan lulus. Itu mental yang salah. Itu bisa fatal. Isunya adalah kita tidak akan dapat mampu mengeluarkan diri kita sendiri. Efesus 2 mengatakan begini. Kamu diselamatkan oleh dirimu sendiri. Oleh perbuatanmu. Oleh kebaikanmu. Oleh kekudusanmu. Oleh kesucianmu. Oleh kamu tidak pernah bersalah. And so on and so on. No. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Kata memegahkan diri itu seperti kesannya Tuhan kita itu sangat insecure ya. Bahwa apa? He wants to take all of the credit. Tuhan kita itu kesannya kayak apa? Gue mau menunjukkan gue bisa keluar daripada sel isolasi ini dengan upaya gue sendiri. Tapi dia gak mau. Tujuannya apa? Dia mau dipandang sebagai seorang pahlawan. Is it that? Apakah karena itu? Dia mengatakan, Firman mengatakan supaya tidak ada orang memegahkan diri. Apakah all the center of attention hanya boleh ada itu di sekitarnya dia sendiri. Dia gak mau manusia itu memperoleh itu. Is it because of that? Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. This is the truth. Ini kebenaran. Tidak ada. Tidak ada daripada kita yang bisa mengeluarkan diri kita sendiri. Karena ini. Karena dia mengatakan ini. Kita suka bingung dengan sebuah kebenaran dan kita nggak tahu lagi bagaimana memproses kebenaran itu. If I were to identify myself, hai nama saya Theo. Is it the truth? Is it the truth? Tapi kalau saya mengatakan bahwa hai nama saya Mario. You mau buktikan dan bagaimana caranya, saya Mario. All of my identity say so. Ketika Yesus berada di bumi, dia hidup amongst human. He is speaking the truth. Cuman masalahnya mereka gak ada yang percaya.
Kita tidak akan pernah mampu untuk dapat mengeluarkan diri kita sendiri. This is the truth, full stop. Jadi kalau saya boleh breakdown bahasa supaya tidak ada orang memegahkan diri. Bahasa lancang sehari-hari yang saya pakai, He wants to save us from the foolishness of us. Saya boleh mengatakan mungkin, you know what? Saya mampu bermain drum sendiri, saya mampu bermain keyboard sendiri, saya mampu bermain bass sendiri, saya mampu untuk nyanyi sendiri, you all just sit. Kira-kira orang akan mengatakan apa? This guy gonna embarrass himself. This guy gonna burn himself. Karena apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Bahasa baiknya dia itu mau menyelamatkan muka kita loh. Saya gak mau kamu berusaha sedemikian. Padahal apa? Lu gak akan mampu. Dia begitu baik. Dia begitu menghormati dan menghargai. Sampai-sampai. Dia kasih muka lo ke kita. Kamu gak akan bisa. Lu gak perlu deh membuktikan. Lu gak perlu pembuktian apapun. He wants to save us from our own foolishness. Dia mau mengatakan bahwa hanya melalui kasih-Nya, saudara dapat keluar dari sel isolasi itu sendiri. And that is the truth. Full stop. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada cara lain selain melalui Yesus Sang Juru Selamat. Dia yang pegang kuncinya, Pak. Isunya adalah daripada kita mau gak mengakui bahwa betul kuncinya dia yang pegang. Kita kadang terlalu menganggap apa iya semudah itu. It's too good to be true, bukan? Hanya untuk mengatakan, yes, saya menerima engkau sebagai juru selamat. Saya mengakui engkau bahwa engkau adalah juru selamat and you're saved. Kita hari Jumat, waktu Jumat Agung ngelihat klip. Waktu Yesus disalibkan. Ada seorang yang disalib bersama mengatakan, tolong ingat aku. Saat ini pun engkau berada dengan aku dan Bapa. Kok gampang sekali ya? Yang satu lagi, ayo dong turunlah. Panggil dong bala bantuan lu, buktikan dong. Yang satu lagi mengakui bahwa engkau gak layak diperlakukan ini, kita layak. Tapi tolong dong, ingat saya, that instant, that moment. Dia diterima loh. Badan dia di atas kayu salib. Tetapi ya, jiwanya dia, rohnya dia diselamatkan. Hanya dia yang dapat mengeluarkan saudara dan saya dari sel isolasi ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Katakan bersama dengan saya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Sebuah poin yang sangat krusial dalam kepercayaan kita, dalam iman kita. Bahwa dia tidak hanya sebagai sang pencipta tetapi juga Bapa. Hal ini menunjukkan Bapa kita itu seorang atau seorang pribadi yang relational. Yang merindukan sebuah interaksi. Saya over this Passover weekend I spent a lot of time with my let's say uni friends. Dan banyak daripada mereka yang musimnya itu anak-anak sudah mau masuk ke jenjang pendidikan, itu kuliah. Dan mereka berbicara tentang, I'm planning to send my kids ke sini, and none of them, itu tidak ada yang daripada mereka itu yang berbicara di dalam Jakarta. To be honest,
Saya nggak bisa ngebayangin hari-hari saya being away from my children. Saya nggak tahu orang tua saya mikir apa waktu itu umur 16 tahun, Mas saya bisa pergi ke Australia, oke pergi. Wah, saya nggak tahu kenapa mereka begitu dan pada waktu itu namanya anak, kita pengen that independent, kita pengen seolah pengakuan bahwa gue mandiri, kita pengen seolah tuh hidup away dari keluarga, dari orang tua itu bebas. Saya sebagai orang tua, sebagai ayah, nggak kebayang sending my kids away. Mau itu study kek, mau itu apapun itu, belum terbayang oleh saya. Kalau saya sebagai manusia aja yang tidak mau terpisah atau berpisah dengan anak saya, bayangkan Bapa kita di surga. Yang rela sedemikian. Itu untuk apa? Saya jemput anak-anak saya. There is something. It shows that our God is a relational God. Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. You and I are his children. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Waktu saya kecil, hal yang paling saya takuti ketika pergi ke satu tempat yang ramai, itu adalah untuk saya terpisah dengan orang tua saya. Saya yakin dari saudara pasti ada yang pernah ketika jalan di mall, itu salah pegang tangan orang tua. Pasti pernah. Saya pernah keluar dari lift, itu karena liftnya padat, pack. Saya keluar cuma ngelihat tangan orang dewasa tak gandeng saja. Ibu saya di belakang udah cekikikan. Anak gue ada yang ngambil nih. Pas saya ngeliat ke atas, bukan ibu saya, bukan papa saya. Pasti kita pernah. I don't want to be isolated away from God. I don't want to be isolated away from my children. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menyeramkan to be isolated. Di Alkitab ada kisah tentang Musa. Musa sadar betul bahwa tanpa penyertaan Tuhan, ia gak mau bergerak. Ia gak mau berjalan. Keluaran 33 kita baca ayat ke-15. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami. Kalau Tuhan tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Dia sadar betul bahwa penyertaan Tuhan itu harus mutlak terjadi dalam hidupnya. Dia tidak mau terpisah. Nah kita kadang ngoyo Pak, gue bisa, I can do it. Gue mampu. For what? Just to show. Hanya untuk menunjukkan bahwa gue kuat. Gue bisa. Anak-anak saya suka loncat dalam kolam berenang dengan loncat salto. Wis, pelang-pelung, keluar masuk. Gue aja udah mau muntah ngeliatin dia naik turun. Mason keluar, papi, wush, naik lagi, papi, wush, loncat lagi. He wants to show me something. That he can dive. That he can do the belly flop. That he can make a bigger splash daripada adiknya. Kak, of course you can. But why? Ya, saya juga melakukan itu. Adiknya yang lebih gede, lari, dia dia in fetal position, dia loncat, glebung. Akhirnya keluarnya lebih monster lagi. Mereka suka minta saya nilai. Papi skor, Kak 1. Hah, cuma 1? Ya, you ask me to be the judge, 1. Oke, dia lari lebih jauh. Dia coba loncat lebih closer to the edge. Adiknya cuma belum lebih gede lagi. Ya karena lebih besar. Untung Matt gak ada ya Kak ya. Kita selalu mencoba untuk membuktikan. Bahkan dalam pelayanan. I can. Pelayanan itu harusnya keluarnya sebagai bentuk apa sih? Gratitude.
It's a way of us telling God, I'm thankful for your son's punya sacrifice. Jumat Agung kemarin ada satu pelajaran yang that's crucial buat saya. Karena kita telah ditebus. Kita sekarang bukan harus ya. Kita sekarang menjadi hamba tanda kutip, kita berhutang kepada mereka kepada Dia yang menebus kita. Oleh sebab itu bukan saya untuk nyicil. Pelayanan saya bukan nyicil. Pelayanan saya dalam bentuk karena apa? I've been set free. Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah ditebus, sudah dikeluarkan. Oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa we need Him to be present in our lives at all time. Tuhan, kalau Engkau tidak ikut dengan saya nggak mau Tuhan. Darah Yesus melayakkan. Darah Yesus membungkus kita. Bukan karena perbuatan kita. Our doing does not set us free. Only His blood. Pertobatan kita sekalipun tidak membebaskan kita. Tidak melayakkan kita. Murni penebusan Yesus. Kristus menanggung keterpisahan kita dengan Allah. Agar kita dapat dibebaskan. Agar kita dapat memiliki hidup dan diperdamaikan kembali bersama dengan Allah. Saya sebenarnya tiap kali Jumat Agung tuh ya, saya nggak berani loh ngeliatin itu klip The Passion. Klip dipasang, di sini, my eyes was just at the line, the black line. Saya nggak bisa. Dan itu baru menggambarkan kecil. We know it's movie. But we also know that's the truth yang terjadi dengan Yesus. Untuk seseorang endure that process. Itu yang membuat saya tuh, gimana ya kok manusia bisa ya melakukan hal tersebut kepada sesama manusia ya. Padahal itu kejam sekali loh. The graphic issue was just separate. A different matter. Tapi dia lakukan itu supaya apa? Supaya kita itu bisa keluar daripada sel isolasi. Kadang pintunya ada kebuka pun kita gak mau keluar loh. Kenapa? Di tempat yang gak nyaman pun kita menjadi terlalu nyaman. Di tempat yang tidak nyaman itu kita menjadi terlalu takut untuk keluar, apakah dunia akan menerima saya? Yang menerima saudara itu Kristus. Saudara gak perlu khawatir dunia menerima saudara atau tidak. We need to understand. We need to live the life as free person. Karena apa? Kita punya. Ada roh anaknya dalam diri kita. Ada darah yang membungkus kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Kasihnya gak pernah meminta kita untuk melihat kembali. Kalau lu salah, lu melakukan lagi, saya ceblosin lagi. Tidak. Tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita ini semua orang saksi-saksi. Kita adalah saksinya yang telah dibebaskan. Pengorbanannya memerdekakan kita. Trajektori kehidupan manusia karena dosa adalah maut. Sel isolasi yang mungkin kita alami itu cuma holding cell. Karena tujuannya sebenarnya death row. Kita ditaruh di sel itu dulu, tunggu masanya. That's the trajectory of our life. Sebelum kita menerima Kristus. Karena pelanggaran-pelanggaran kita, tujuannya kita itu enggak cuman the self-confined cell. Tapi di balik itu, kita mengenal apa sih capital punishment?
Little injection, hang, shot, listrik, zaman dulu pancung, apalagi? Ada yang lebih sadis lagi, ditarik. Saya nggak tahu ada apa lagi. Maybe mutilate. It's all a form of capital punishment. Kalau saudara bisa bayangkan itu, bahwa tujuan kita sebenarnya ke sana. Kita mau di breakdown sedemikian dulu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup kita itu dan tidak ada tujuan. Saudara pernah dilemahkan sedemikian sampai apa? Saudara itu gak berani untuk natap orang loh. Kalaupun saudara tidak pernah merasakan demikian, tujuan daripada guilt is exactly that. Guilt allows you atau punya kuasa untuk selalu mengingat-ingat, kan lu salah, kan lu udah lakukan ini. Gak heran lu gagal terus. Karena apa? Kan lu pernah melakukan ini. Kan lu begini, kan lu begitu, kan dan seterusnya. Hari ini kita merayakan hari di mana kita want to declare bahwa kita itu sudah bebas dari segala bentuk tuduhan. Today is about celebration. We celebrate what Christ has done for us up on the cross. Dan perbuatannya melambangkan kasih-Nya. Hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tapi kita juga memiliki tugas yang tidak mudah. Kita memiliki peran yang besar. Gereja memiliki peran yang besar. Saya ingin tinggalkan ini buat saudara. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 6. Dikatakan demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup untuk menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tanpa kita terkoneksi dengan Bapa, yang kita lakukan will just go down the vein. Sia-sia. Kita gak akan mampu, kita gak akan sanggup. Minggu lalu ingat saya katakan apa? Kalau setiap daripada kita gak jagel akan sesuatu, something is wrong. Saya gak minta, saya gak berharap saudara punya hidup itu selalu juggles. Juggling itu kayak apa ya? Hari ini, sebentar ini saya pakai topi seorang pemimpin gereja. Bentar lagi saya pakai topi seorang anak. Bentar lagi saya pakai topi seorang ayah. Tadi pagi sebelum berangkat ke gereja, Pak, hari Kamis kita ada rapat. Saya harus batalin rapat saya yang sebelumnya, saya harus rubah waktunya, saya harus cari tiket dan so. We juggle all the time. Hence ayat ini mengingatkan saya apa? Mar, kalau kamu tidak memiliki hubungan dengan saya, kamu tidak akan sanggup. I want to appreciate teman-teman yang stay up during this weekend. During this long weekend. Hari Jumat ada teman-teman yang stay behind until jam 1. Ada teman-teman yang tadi subuh baru nyampe kembali ke Jakarta dari pekerjaan dari luar kota. Ada suami yang setia yang menjemput. Mestinya ya, Bay. Jemput toh. Wah. Momon begini, Bayu begini ya. Mas Dani yang bisa gue tanya nanti. Gitu. Kalau tidak ada koneksi itu, gak akan sanggup. Keberadaan kita hari ini is a form of acknowledgement bahwa apa? God really works through your life. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Anak-anak hari Kamis juga tidur agak telat. Hari Jumat pagi mereka juga ke gereja sama-sama. Sanggup gak bangun pagi? Berat. Tapi we want to express our gratitude. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru.
tanpa hikmatnya, kita cuma akan menemukan diri kita itu di bawah spiraling. Karena kita nggak akan mampu. Jadwal bulan April belum keluar ya Clint ya. Tapi Franklin minggu depan nggak ada di Jakarta. Right? Tanggal 7 nggak ada toh. Ya berarti kan gue lagi. Saya nggak tahu the following 7 ada. Oh berarti dia barusan ngomong gue aja katanya. Gue aja katanya. Enggak sih, dia cuma bilang gue ada gitu. Cuman kita kan lost in translation, gue aja katanya. Mirip toh, gue aja sama gue ada ya. Iya. Gak akan mampu. Kalau saya tidak mengizinkan Tuhan itu untuk bekerja atau saya mengizinkan dia untuk, Tuhan, I'm your vessel. Saya yakin daripada kita di tempat ini pun juga perlu membuka sedemikian. Supaya apa? Dia akan mampukan saudara. Dan saya nggak bilang bahwa saya lolos atau lulus loh, enggak. Saya cuma mengatakan, Tuhan, I'm your vessel. Do something. But it will take you. It will, demand out of you. Ya it's okay lah God, use me. It's okay. Saya ingin kita hari ini untuk mengambil sikap dan tindakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saya ingin kita pulang dari tempat ini berani punya level of confidence yang mengatakan bahwa I am not isolated anymore. Sudah enggak terisolasi lagi. Serem sih. Tapi kenyataannya bahwa apa? Hidup kita sudah dimerdekakan. Boleh tim worship. Hari ini kita nggak hanya menikmati kasih karunia yang melimpah. Tapi juga kita perlu memberitakan bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Hari ini mungkin saudara mengenal orang-orang yang sedang terisolasi. Yang disconnect. Mereka perlu mendengar kabar baik ini. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri for this good news. Ada pribadi yang mampu mengeluarkan saudara. Ada pribadi yang mampu mengeluarkan diri saya. It's not me. His name is Jesus. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri? Tuhan, ini kami. Terima kasih Tuhan dengan segala kondisi kami Tuhan, apa adanya. Bahkan mungkin dengan upaya kami, usaha kami. Yang senantiasa terus mencoba untuk mengeluarkan diri kami sendiri dari kurungan, dari belenggu. Kita tahu Tuhan kita layak untuk dihukum. Tapi Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau menyadari bahwa kita layak untuk diselamatkan. Bukan karena Engkau adalah Bapa yang bertanggung jawab. You created us, therefore you're responsible for us. You're accountable for us. No. Tapi kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah kasih. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu yang membuat kami Tuhan layak untuk diselamatkan. Layak untuk diterima kembali.
layak untuk dibebaskan, layak untuk menerima kasih karunia-Mu, layak untuk menerima sesuatu yang tidak layak untuk kami terima. Gak ada cara lain, gak ada kata lain untuk mengekspresikan itu semua kecuali kasih. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengambil sebuah sikap hati yang baru. Biarkan hari ini Tuhan menjadi sebuah momen yang baru, yang kita create sebuah momentum yang akan membawa kami jauh ke depan. Ya, ketika kami melihat penyertaan-Mu, ya kalau kami lihat kembali ke belakang Tuhan, bahwa Engkau selalu berada bersama dengan kami, menuntun kami, memegang tangan kami. Gak pernah Engkau lepaskan sedikit pun, sedetik pun. Tuntun kami terus Tuhan. Hari-hari ke depan yang kami akan jalani, biarkan itu semua hanya berkenan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama Engkau. Siang hari ini Tuhan, kami mau, kalau daripada saudara yang berani, mau mengatakan bahwa use me as your vessel God. Dengan semua mata tetap tertutup, kepala menunduk. I want to invite you to just raise your hand. I want to pray for you. Kalau saudara mau untuk dijadikan sebagai alatnya, to become his vessel. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk hati yang siap untuk dirubah. Terima kasih, terima kasih. I see hands. I see hands terangkat. Bapa, pada siang hari ini hamba-Mu berdoa. Hamba-Mu meminta. Kau lihat hati anak-anak-Mu. Mereka mau Tuhan untuk Engkau pakai. Berkati mereka Bapa. Beri mereka kemampuan. Beri mereka kekuatan. Beri mereka senantiasa keberanian. To live a life in accordance to your will. Kemana mereka Engkau perintahkan. Biarkan kuasa-Mu selalu menyertai mereka. Supaya mereka berani untuk melangkah. Hamba-Mu berdoa ketulusan hati mereka. Kau senantiasa calibrate agar itu sejalan dengan Engkau. Mereka tidak mencari ketenaran nama pribadi mereka. They just want to serve you, God. They just want to be used by you for your glory, God. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang senantiasa dengan setia, Tuhan. Membangun tempat ini. Membangun kehidupan satu sama lain. Biarkan kehidupan kami, kehidupan mereka Tuhan, senantiasa menjadi kesaksian. Yang dapat Engkau pakai, yang dapat menguatkan. Bahwa kami Tuhan mengambil bagian dalam sebuah pelayanan yang baru. Akan perjanjian yang baru. Ada juru selamat yang telah bangkit. Ada kuasa setiap daripada kami yang sama, yang membangkitkan anak-Mu. Biarkan hari-hari mereka Tuhan diisi dengan kehidupan. Let the words that came out of their mouth speaks life, blessings.
Segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan boleh memuliakan Engkau. Lebih daripada cuma apa yang manusia lihat berhasil atau tidak berhasil. Beyond that God. Lebih daripada itu. Tetapi hanya kerinduan untuk memuliakan nama Engkau, menyenangkan hati Engkau. Berkati kehidupan mereka Bapa. Biarkan kehidupan anak-anak-Mu bukan sekedar seeking for blessings. No, but seek You. Seek You God. Seek Your face. Seek the truth. Speak the truth. Live the truth. Gereja ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati mereka. Pergumulan mereka Tuhan hanya akan memperkuat mereka. Hanya akan mempertajam mereka. Keberhasilan-keberhasilan yang mereka alami hanya akan memuliakan Engkau. Bawa kami ke dalam musim yang lebih jauh lagi di mana kami dapat mengenal Engkau. Hati-Mu sekalipun Tuhan. Firman-Mu. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk hari di mana kami boleh merayakan kebangkitan daripada anak-Mu. Kebangkitan daripada harapan. Saya gak tahu mimpi-mimpi apa ya saudara saat ini jauh daripada realitinya. But let me tell you something. Izinkan saya untuk mengatakan sesuatu. Rencana Tuhan mungkin jauh daripada bayangan saudara saat ini. Saudara gak tahu apa sih rasanya untuk menghidupi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya cuma pengen titip ini. Izinkan dia untuk bekerja, then you will find out. Untuk gereja ini Tuhan, saya gak tahu Engkau mau bawa kemana, but I just want to speak life to it. Beyond than just ada. But have meaning, have purpose. Melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarkan rencana-Mu will come to pass, will come to realization. Terima kasih Bapa. We want to encounter You more and more. We want to be in Your presence all the time. Dalam nama Yesus Kristus, I release You. I send You out to become the bearer of the good news. May you live your days to please Him and to glorify Him. In Jesus' name, amen. Amen. Boleh silakan duduk sebentar, kita mau ada pengumuman, tapi sebelum itu thank you so much. Makan tomat pakai jeruk limau. We love you so much, Pastor Mario. So kita tadi diajar untuk itu bukan pekerjaan kita ya, melainkan pekerjaan Tuhan. Sebaik apapun kita melakukan perbuatan baik itu tidak menjamin, tapi kita dikasih karunia yaitu Roh Kudus untuk selalu kuat dan mempekerjakan keselamatan. Haleluya. Ini ada pengumuman sebentar, ini penting nih, banyak, jadi tolong sabar. Pengumumannya hilang, saudara-saudara. Ada, oke. Oh ya, makasih Gaby. Tapi sebelumnya kita mau turut berduka juga untuk papa dari Marlin, Om Mimi
kemarin ya. Dan kita kemarin ke sana juga. Dan juga Mas Dani, mama dari Mas Dani. Oke Mas, wow, masih hadir di sini, tuh tangan dulu Mas Dani. Wow. Dan juga sebelumnya terima kasih juga buat Monita dan Gaby sebagai PIC di acara Jumat Agung dan Paskah ini. Thank you so much. Terima kasih telah membangunkan saya 2:30 pagi untuk menjemput, padahal saya tugas jam 7 pagi ya di sini ya. Enggak, sama kok. Jadi dijemput dong. Yang pertama kali datang di tempat ini mungkin malu-malu atau oh itu orang lama itu. Cuma lama banget, nggak datang-datang. Ya hitungannya baru ya. Kita mau welcome newcomers hari ini. Kalau nggak mau tunjuk tangan nggak apa-apa. Oh jangan berdiri ya, kasihan ya. Kadang ada, iya kadang ada, kita nggak tahu. Kadang ada introvert, ada yang ekstrovert juga. Oh mau kasih ini ya, kita mau kasih ini. Oh nggak apa-apa, justru lebih berarti kan. Ada yang baru ya, kita mau kasih ini. Ini sebagai tanda welcome kita dan juga ya give ya, welcome newcomers yang ada nggak sih yang berani tunjuk tangan? Atau semua anggota lama? Jemaat yang setia. Mana? Jemaat yang setia. Jemaat yang setia ya. Anggota lama nih, anggota paduan suara. So, lalu yang kedua, selamat datang ya newcomers. Yang kedua kita ada Connect Community. Apa itu Connect Community? Kalau dulu disebutnya Komsel ya. Sekarang juga ya masih ya, tapi di sini di CCW kita sebutnya Connect Community gitu. So datang di sini kita makan, kita share semua tentang kehidupan, anything ya. Itu ada di City Central. City Central ini ya itu dia. Dipimpin, di host dipimpin oleh Amanda dan Nelson. Mana? Oh ini dia Amanda. Expecting ya, sedang expecting. Ya. So itu City Central itu tempatnya bisa berpindah-pindah ya. Sesuai kalau misalnya kayak kemarin lagi macet banget, misal gak bisa ke rumah Amanda, bisa di salah satu restoran, kafe, tapi bukan diskotik, ingat. Lalu ada, oh udah gak ada yang nyebut diskotik ya sekarang, astaga. Itu zamannya Pak Theo. Usia. Lalu ada di West Jakarta, Jakarta Barat, tepatnya di Kedoya ya, apartemen Kedoya, led by Koteo dan Cilia. Di rumahnya kita udah hampir penuh ya, rumahnya udah hampir nggak muat. Even saya berdoanya begini. Jadi mungkin nanti akan pecah ya, hopefully kita akan pecah lagi, kita memberkati daerah lain lagi ya. Cideng. Cideng. Jangan, itu daerah Tanah Abang sulit. Ya di Kedoya ya, jadi kalau mau datang di Jakarta Barat, please kalau... Oh ini ada yang baru, itu ada tulisannya. Di Bintaro ya, karena banyak sekali anak-anak muda di Bintaro, kita mau jangkau mereka. Karena kalau dilihat mereka seems to be lost ya kadang ya. Muka-muka tersesat kalau datang tuh kadang, aduh ini perlu ada CC Bintaro. So Bintaro itu di host, di lead sama Erik, oh ya Erik Liso dan Eka di rumahnya Erik ya. Jadi kalau mau tanya langsung aja di Bintaro. Di mana Bintaronya? Nanti Sherlock. Apa? Sherlock. Sherlock. Teknologi. Oke. Nanti langsung ya ke Kak Erik. Iya, Kak Erik. Di Bintaro. So hopefully
kita juga lagi merencanakan ya, ada beberapa tempat lagi kita pecah lagi untuk supaya kita bisa ada di daerah lain. Oke, Basura. Bisa tuh di parkiran. So, Di Basura ada The People's Cafe loh. Nanti kita mau cece di situ ya Amanda ya. iya iya. Pas pembukaan. Hopefully ya, Jakarta Timur segera ya, Jakarta Timur kita pikirkan tempatnya. Karena mungkin cukup gersang ya, jadi kita harus cari yang betul. BKT wisata BKT. Arion. Oke, sebelum kita ke pengumuman yang selanjutnya, kita mau tithe offering dulu, kita mau persembahan, perpuluhan. Sebelumnya kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di hari yang indah ini Tuhan, di hari kemenangan ini kami percaya nggak ada yang sia-sia Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus untuk menghadapi ke depan Tuhan dengan tuntunan-Mu, dengan gereja ini, dengan teman-teman yang selalu support, keluarga yang selalu support Tuhan Yesus. Tuhan kami mau memberikan dari kami Tuhan Yesus untuk persembahan dan perpuluhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati. Haleluya, amin. Silakan bisa di ini ya, di QR code di scan di depan sini atau di belakang atau ada ini ada Saki dan Leo ya yang hari ini bertugas sebagai usher. Bisa ya? Biasanya yang handphonenya canggih nih bisa. Oke, lanjut ya. Ada Creative Kids yang tadi tuh The Frisian Flags. Creative Kids itu ada Tiny Warriors itu di 0 sampai 5 years old, 0 sampai 5 tahun. Lalu ada Kingdom Kids di 6 sampai 10 tahun. Itu di level M mezanin di atas persis. Dan toilet juga ada di situ juga. Nah, itu di ya nggak biar tahu aja. Lalu ada Blast Squad. Ini Blast Squad ini yang paling susah sebenarnya. Aduh, saya ngajar juga soalnya. Oh ada, iya. Karena mereka so excited ya, penuh dengan apa namanya, bukan adrenalin. Jadi, iya. Kadang bisa di mana, bisa di mana. Blast Squad itu 11 sampai 12 tahun di Mid Space. Mid Space ini di depan sini ya, guys. Jadi kalau ada yang punya adik, keponakan, silahkan ya. Anak, adik, keponakan, anak. Ini dia, akhirnya setelah berapa tahun? Udah 4 tahun kali ya. 5 tahun kita tidak mengadakan retret. Temanya adalah metanoia, a soul transformation. Jadi ini tanggal 23 sampai 25 Mei. So 23 itu adalah hari Kamis kalau salah ya. Itu libur kan? Ya, Waisak, lalu Jumatnya cuti ya. Kita akan paksa untuk cuti. Enggak. Mungkin dari jauh hari udah rencanakan untuk bisa, kalau bisa cuti gitu ya, akan sangat baik karena ini hal yang luar biasa ya. Retret ini 23 sampai oh ya, gereja akan keluarin surat ya. Surat izin mengemudi. Itu akan ada di Sentul, Bogor. Tempatnya bagus dan nyaman ya, tempat baru ya. Jadi aman, kamar mandinya bersih. Dan juga ada kolam renang ya. Makanannya enak banget. Enak banget di sana. So kita udah coba ya. Kayak mau nikahan, test food. Dan kita sangat diberkati, kita bisa diberkati oleh Pastor Christopher Tapiheru. Ada adiknya di sini, Audrey Tapiheru, berarti harus datang dan bisa menghibur kita semua ya. Bahagia, iya. Iya. Pas ada GAC kan, Gamal, Audrey, Christopher Tapiheru.
Jadi datang ya, retret 23 sampai 25 Mei, 25 Mei Sentul Bogor. Dan biayanya adalah 700.000 per person. Dan itu bisa ada installment ya, bisa direct full payment. Dan juga ada installment, itu breakdown 250, 250, 200 ya. Tapi kalau ada yang punya keinginan kuat untuk gua harus ikut, tapi nah coba ngobrol, bisa langsung ngobrol ke Kak Dani yang di belakang sana, bisa langsung ke Pastor Mario juga atau Pastor Franklin. Kita akan ini ya, pikirkan. Pikirkan doang. Doakan. Hei, jangan remehkan kuasa doa. Oke, sudah ya. Oke, ini juga bagus nih. Ini ada singles gathering. Yes. Jadi yang singles jangan malu-malu karena ada alasan kenapa kamu single. Cuma kita doang yang nggak tahu alasannya. Single ini bukan berarti ini ya, nggak punya pacar atau apa. Tapi single ini untuk juga yang yang serius, masih pacaran yang serius untuk menuju ke pernikahan gitu ya. Soalnya di sini kita nggak terima yang nggak serius ya. We take it seriously about relationship. Itu di Sabtu 20 April 2024. Jadi Sabtu 20 April 2024 itu jam 10 sampai jam 2 ya. Jam 10 sampai jam 2. Ada makanan? Idi. Manado ya? Memo. Waduh. Kuku belah. So itu jam 10 sampai jam 2. Nanti tempatnya to be confirm ya. Karena banyak sekali tempat-tempat yang memang, ya betul. Bukan diskotik. Aduh salah. Oke, sudah ya, singles gathering jangan lupa. Dan temanya adalah, masih ada temanya loh. Temanya dari singles gathering ini adalah living out love, menjalani cinta. Itu dari 1 Tesalonika 3-12. May the Lord make your love increase and overflow for each other, for everyone else, just as ours does for you. Supaya di season ini all the singles tidak menjadi pribadi-pribadi yang skeptis, yang pahit, asem, manis, atau tidak merasa utuh. Jadi apapun seasonnya tetap bisa menjalani dengan cinta, dalam cinta dan untuk cinta. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yes, tepuk tangan dulu dong. Jangan lupa ya, informasi juga bisa langsung ke PIC-nya Kakak Afro, D Afro. Iya, betul. Atau di Instagram kita ya. Dan ini dia, follow sosial media kita, Instagram, lalu ada YouTube juga, subscribe YouTube kita. Jadi tadi yang kelewat ibadah, masih di jalan atau lagi sakit, ada beberapa teman kita juga yang lagi sakit, dia tadi lihat YouTube juga. Dan kita tantang ya untuk retret, untuk singles juga kita tantang untuk bawa 1 orang dari luar gereja ini. Mungkin yang bingung, yang udah nggak pernah ke gereja lagi, jangan gereja orang ya terus kita bawa ke sini. Itu namanya transfer pemain. Dan kita tantang juga untuk bawa ke gereja ya. Di belakang udah waktu. Nggak di rumah, nggak di sini. Oke. Thank you. Oke, ibadah kita sudah mau selesai, tapi sebelum itu aku mau ajak kita juga mau muji Tuhan 1 lagu lagi. Masih sanggup? Masih sukacita ya? Amin ya. Dia terawal dan terakhir, dia adalah Alfa dan Omega teman-teman. Yes.
Dia datang, dia lahir, dia disiksa, dia disalibkan, dia bangkit. Bahkan nanti dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Mari biar hari ini boleh menjadi peringatan, boleh menjadi peringatan akan janji Tuhan, peringatan akan penggenapan dan janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Yes. Amin. Mari kita hidup menjaga keselamatan yang udah Tuhan kasih buat kita. Yes. Dengan penuh pengharapan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze has fixed on Jesus' face. He shall return. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the light, and I will rise among the saints. My grace has fixed on Jesus' face. Hallelujah! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Praise the Yesus, amin. Udah? Happy Sunday guys, Happy Easter.